Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yadluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqahum sirran wa ala nasiti barzun nijaratan lan tabura. Liwafihum ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita pagi hari ini masih bisa senantiasa menjalankan apa yang dinamakan majelis PBA, pencerahan bimbingan amalan. Yang tiap pagi dengan pencerahan, dengan bimbingan, kemudian dibimbing, kemudian apa amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari, termasuk 1000 daripada istighfar, 1000 daripada sholawat, senantiasa istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa bermanfaat buat kita dan menjadi suatu pertimbangan khusus nanti di kelak, di akhirat nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdim Ustaz muliakan, jamaah PBA. Sekarang ini langkah demi langkah pikiran maju ke depan. Istiqomah kita senantiasa ke depan. Mementingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ukhrawi. Namun, ada beberapa suatu amalan, di mana amalan ini merupakan suatu amalan yang kadang-kadang mereka itu saking ahli ibadahnya, saking kenceng ibadahnya, lupa sama suatu hal yang gampang. Sehingga amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam suatu catatan. Suatu cerita ini, seorang ulama namanya Abu Bakar. Ini mereka ahli ibadah. Dalam keahlian ibadah ini ahli tahajud, rajin sekali ibadah, tidak pernah terlewatkan. Suatu malam hari mereka bangun seperti biasanya. Bangun kemudian si Abu ini masuk kemudian ambil air wudhu. Ketika dia ambil air wudhu di sumur, di sebelah sumur ada seorang laki-laki. Ditanyalah, siapa kau? Jawaban laki-laki, aku adalah malaikat. Malaikat itu sambil bawa buku, yang bukunya tebal sekali. Kemudian ditanyalah, seorang Abu ini yang ahli tahajud. Dia tanya bahwa engkau ahli tahajud. Kata malaikat tanya kepada si Abu. Kau ahli tahajud, ahli segalanya. Tetapi rupanya si Abu ini tidak masuk dalam catatan mereka-mereka yang ada atau kekasih Allah. Dibukanya, ditanyalah Abu ini tanya pada malaikat, adakah namaku di situ? Sebagai kekasih Allah, dibukanya. Dilihat lagi, Abu juga lihat lagi sendiri, tidak ada namanya. Nyatanya, cerita demi cerita, intinya, jadi kita tidak usah panjang, terlalu panjang, nanti habis waktu kita. Intinya, namanya si Abu yang ahli tahajud ini, ahli ibadah ini, tidak ada di dalam sini. Kemudian dia nangis, pingsan. Sejadi-jadinya dia menyesal, ya Allah, percuma aku lakukan ibadah terus-menerus bertahun-tahun, puluhan tahun. Namaku tidak ada di sini. Dan malaikat naik pada Allah. Tanya kepada Allah, ya Rob, kenapa orang ini ahli tahajud, ahli sholat, ahli ibadah, tidak masuk di dalam sini? Jawaban Allah, bahwa orang ini dibocorin ini. Malaikat kemudian kamu tidak masuk dalam catatan sini kekasih Allah karena kamu senantiasa mementingkan segala suatu ibadah yang ini ibadah ini disayang oleh Allah juga.
Jadi mengesampingkan ibadah yang dia lakukan, ibadah kepada Allah terus, tapi mengesampingkan ibadah yang lain. Yaitu apa? Dia tidak peduli dengan keluarga di sampingnya. Dia tidak peduli dengan tetangga di sampingnya. Dia tidak peduli dengan orang yang sakit di sampingnya. Orang lapar, tidak peduli. Ibadah aja terus. Makanya dia bukan malah diterima amalnya, malah mereka dijadikan sebagai ahli-ahli penghuni neraka. Kesalahan-kesalahan semacam ini perlu kita ambil hikmah di balik semua itu. Ternyata intinya ketika kita ibadah, intinya apa? Ketika kita ibadah, fokusnya kita, selain itu merupakan utama daripada sholat, maka perlu diimbangi dengan apa yang dinamakan amal ma'ruf nahi munkar. Yaitu amal ketika kita, di samping kita, ada mereka yang sakit, kita jenguk. Ada tetangga yang lapar, kita berikan makanan, kita bantu. Ada tetangga yang kesulitan, kita bantu kalau kita bisa membantu. Ini namanya hablum minan nas. Makanya sering terjadi apa yang dinamakan tidak hanya hablum minallah saja, tapi hablum minan nas. Ini penting. Dua-duanya harus seimbang, harus besar, harus tingkatannya tinggi. Dua-duanya nggak bisa pilih salah satu. Hablum minan nasnya aja tinggi, jalan terus, tapi hablum minallah nggak ada, juga nggak boleh. Harus ada keseimbangan. Makanya disebutkan dalam surat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam doanya, Rabbana akhrijna, ya Rabb, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal, niscaya akan mengerjakan sholihan, kebajikan. Kalau kami keluarkan aku dari neraka, aku akan mengerjakan suatu kebajikan. Khairul ladzi, yang berlainan dengan yang kunna dahulu telah kamu kerjakan, na'mala yang kita kerjakan. Jadi keluarkanlah aku dari neraka, aku akan mengerjakan suatu amal yang dahulu pernah nggak aku kerjakan, akan aku kerjakan. Ini penyesalan mereka penghuni neraka. Makanya pentingnya di sini innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Disinilah tempatnya. Tidak hanya sholat di sini, tetapi juga kita harus menghormati atau juga harus mengamalkan apa dinamakan ibadah, termasuk amal ma'ruf, nahi munkar, sedekah dan segalanya. Sesuatu hal yang harus kita jalani, yang harus kita tegaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan amal ma'ruf, amal kebaikan. Khairin amal, amal-amal yang baik. Bagaimana husnul amal ini diberikan, bagaimana husnul amal ini kita jalankan ketika kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang belum mendapatkan hidayah, tidak akan bisa mengerjakan husnul amal. Artinya apa? Ketika antum kita semua berada dalam majelis ini, majelis PPA, artinya kita mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak mungkin kita bisa bangun seperti ini kalau nggak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa bangkit dari sini atau mendengarkan tausiah seperti ini, mendengarkan pencerahan seperti ini, kalau kita tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini syukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bisa bersyukur, maka Allah akan berikan apa? Wa yarzuqu, dan Allah akan memberikan rezeki. Wa yarzuquhu, dan Allah akan memberikan rezeki lagi. Min haitsu la tuhsib, dari min haitsu, dari arah la tuhsib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kemudian Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, ini merupakan dari arah yang tidak sangka-sangka. Ini hanya Allah yang tahu. Karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma min dafatin fil ardi illa 'alaiha rizquha. Semua apa yang diatur di bumi ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah diwajibkan untuk memohon kepada Allah. Di mana? Di wa minal laili fatahajbihi nafilatan lak. Di sepertiga malam mohon pada Allah.
Diberikan kecukupan. Cukup segalanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Diberikan kecukupan dalam segala hal kita, kehidupan kita sehari. Makanya di sini kuncinya. Kuncinya kita menjadi sukses adalah satu, kita jaga sholat. Ada kriteria, kalau kita tidak meninggalkan 40 sholat ini, ingat ini pelajaran penting buat antum semua, buat kita semua. Jadi laksanakan 40 sholat ini. Yaitu merupakan suatu sholat yang paling utama. Adalah 40 rakaat. Yang pertama apa? Jadi jalankan, jangan sampai ketinggalan. Ingat ini pelajaran paling penting buat kita. Insya Allah kalau kita menjalankan 40 rakaat ini, kita akan 1 bulan aja atau 40 hari berturut-turut istiqomah, maka Allah akan berikan kita lain daripada yang lain. Diberikan kita kebahagiaan yang luar biasa. Ini jaminan Allah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi 40 rakaat ini yang pertama 17 rakaat sholat fardu. 17 rakaat sholat fardu. Isya 4 rakaat. Kemudian subuh 2 rakaat. Kemudian zuhur 4 rakaat. Kemudian asyar 4 rakaat. Kemudian maghrib 3 rakaat. 17 rakaat. Ini kita jalankan. Pertama adalah sholat fardu. 17 rakaat. Udah 17 rakaat sudah. Maka yang kedua jalankan lagi. Apa yang dinamakan 11 rakaat tahajud. Jadi dalilnya, ini adalah dalilnya 11 rakaat sholat malam tahajud. Wa minal laili fatahajbihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi Allah akan angkat kita ke dalam suatu hal maqam yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Ini dijelaskan dalam Al-Hadis, yaitu nomor 2008 dari Sayyidah Aisyah daripada Bukhari. Hadis riwayat Bukhari 2008 dan ini disebutkan dari Sayyidah Aisyah. Jadi laksanakan 11 rakaat sholat tahajud. Penting. Jadi tadi sudah 17 rakaat sholat fardu, kemudian 11 rakaat sholat tahajud. Kemudian yang ketiga adalah 12 rakaat sholat rawatib. Jadi ini dalilnya adalah hadis Tirmizi nomor 586 dari Ummu Habibah. Di sini arba'ati rakaatain qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah 2 rakaat jadi 4 rakaat qabla zuhri. Wa rakataini ba'da zuhri dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakataini ba'da maghribi dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi disebutkan kalau tadi 2 setelah zuhur dan semuanya 6 tambah 2 setelah maghrib adalah 8. Warok ngata ini ba'da isya. 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya berapa? 10. Warok ngata ini qabla subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Karena as-sholatu fajri roknata ini khairi. Jadi sholat 2 rakaat qabla subuh ini lebih baik daripada dunia fiha, daripada dunia dan seisinya. Nah, semuanya dari 17 tambah 11 kemudian tambah 12, semuanya 40. Ini 3 ini jalanin. 3 sholat ini jalankan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah kita akan jadikan sebagai hamba Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dicukupi semua kebutuhan kita. Dilunasi hutang-hutang kita, ditenangkan pikiran kita, hati kita ditenangkan, diademkan oleh Allah dengan sinaran-sinaran atau pertolongan-pertolongan daripada tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepadaku, yaj'al lahu, maka aku bukain pintu. Makhraja yaitu apa? Jalan keluar. Bukain semuanya itu jalan keluar. Maka Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar apa? Jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Wa yarzuquhu, dan Allah akan memberikan rezeki juga min haitsu la yahtasib,
dengan arah yang tidak disangka-sangka. Ini penting untuk kita ketahui. Penting untuk kita pelajari agar kita apa? Agar kita tidak pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa husnudzon dan husnudzon. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Khatib Ustaz muliakan. Ini tadi penting sekali, garis besarnya poinnya adalah jalankan adalah 40 rakaat sholat. Jangan sampai ketinggalan, semua jangan sampai ketinggalan. Yaitu sholat 17 rakaat sholat fardu, 11 rakaat sholat tahajud, dalilnya dari Bukhari Muslim 2008. Kemudian 12 rakaat sholat rawatib. 4 rakaat 2 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat. Ini dalilnya Tirmizi 586. Ini penting untuk kita ketahui. Kalau 3 ini kita jalankan, insya Allah Allah akan jamin kita ketenangan. Coba kita amalkan. Mari bareng-bareng kita ngamalin bersama. Bukan Ustaz cuma ngomong tok, enggak, kita bareng-bareng ngamalin. Makanya di sini pencerahan, bimbingan, amalan. Kita bimbing, kita amal, saling-saling ngamalin. Semua apa ada wirid di sini. Mudah-mudahan ketenangan hati senantiasa menimpa pada kita. Apa yang kita harapkan adalah kematian husnul khatimah. Inilah yang kita harapkan. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.